Om Swastiastu. Kelompok kami akan mempresentasikan materi proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ika Putra Dikadiswara, absen 9. Perkenalkan, nama saya Iputu Pradewi Bawa, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Putu Govinadi Purusa, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Madika Sarnagiri, nomor absen 29 dari kelompok 5. Baik, jadi itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran sang proklamator. Dalam upaya memperjuangkan sebuah kemerdekaan, suatu negara tidak pernah lepas dari peran para tokoh penting di dalamnya. Di Indonesia sendiri, kemerdekaan yang ditandai dengan digaungkannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 diwujudkan oleh para tokoh perjuangan yang dikenal sebagai tokoh proklamator atau sang proklamator. Menurut pada sejarahnya, sang proklamator dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ditokohi oleh dua tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno adalah seorang penyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Bung Karno juga yang menandatangani teks tersebut bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Yang kedua, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi pada peristiwa detik-detik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pradya. Baik, berikutnya materi yang kedua, yaitu peran para tokoh sekitar proklamasi. Proklamasi menjadi puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, terbebas dari cengkaman para penjajah. Pembacaan naskah proklamasi hingga dikibarkannya sang merah putih pertama kali menjadi momen yang tidak terlupakan dalam sejarah. Banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Mereka turut terlibat dalam berbagai peran, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah, hingga proses pelaksanaan. Jasa-jasa mereka menjadi kunci kesuksesan dari kemerdekaan Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Ir Soekarno dan Hatta beserta rombongannya diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dini hari, di rumah Laksmana Maida dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan
andil pemikiran tentang perumusan teks proklamasi. Yang kedua, Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo lahir di Blitar pada tanggal 4 Mei 1971. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia juga yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Yang ketiga ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah seorang komandan peta pada saat pelaksanaan proklamasi. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian, Latif Hendraningrat dengan dibantu Es Suhut mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Yang keempat, ada Bahrudin Muhammadiyah. 8.M Diah memiliki peranan penting dalam peristiwa proklamasi, yaitu penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Suhut. Suhut adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan bersama dengan Latif Hendraningrat. Suhut menjadi orang yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Suwiryo adalah wali kota Jakarta waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Ia bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut. Dr. Muwar. Di Tokoh Muda Muwardi, ia bertugas dalam bidang pengamanan jalan upacara proklamasi Indonesia. Syahrudin adalah seorang wartawan. Ia dengan berani memasuki halaman gedung Saran RRI. Oleh karena jagung Saran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu proklamasi pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Us dan Yusuf Runodipuro. Tokoh F. Us dan Yusuf Runodipuro berperan penting dalam penyebarluasan proklamasi kedua. Tokoh ini merupakan penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapatkan ancaman dari pihak kepartai. Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Sumitro berperan dalam menggalang dana dan mendukung internasional demi kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama dengan LN Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Yang ketiga, Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar, ia lahir di Tomohon,
Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pada tahun 1947, LN Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. LN Palar memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik Indonesia-Belanda pada tahun 1947. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.